Ya, pendengar selamat siang dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan memperingati Hari AIDS, HIV/AIDS sedunia yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HIV/AIDS dan juga mendukung para penyintas dan mendorong upaya pencegahan. Acara ini juga menjadi momen untuk mengedukasi serta menghilangkan stigma yang seringkali dihadapi oleh mereka yang terdampak. Semoga dialog interaktif bersama dengan Angeline Loisanti Simatupang selaku koordinator lapangan program Taheta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menginspirasi untuk kita semua. Ya tentunya dari program Satu Tarakan di studio tentunya hari ini sudah hadir ada Ibu Angeline. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Angeline. Iya, apa kabar Bu Angelin? Baik, alhamdulillah. Iya, Bu Angelin, seperti tema besar kita hari ini, kita memperingati Hari HIV/AIDS ya, Bu Angelin ya. Oke, langsung saja Bu Angelin mungkin bisa dijabarkan sedikit mungkin pemahaman tentang HIV ini sebenarnya apa, Bu Angelin? Oke, selamat siang semuanya. Jadi HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi menyerang sistem kekebalan tubuh kita yang uh, istilahnya ya uh, bisa dibilang menggerogoti sistem kekebalan tubuh kita, daya tahan tubuh kita. Iya, mengapa stigma masyarakat terhadap orang yang hidup dengan HIV ini masih kuat di masyarakat, Bu Angelin? Mungkin sebagian daripada masyarakat kita ini belum paham ya, belum ngerti karena belum bukan terdampak sih, belum paham banget gitu mengenai HIV/AIDS. Iya, baik. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh keluarga atau teman-teman untuk mendukung dalam kehidupan mereka yang terkena HIV, Bu Angelin? Intinya sih di teman-teman yang positif HIV dulu nih Mbak. Baik. Karena kalau teman-teman yang positif HIV ini dia tidak mau membuka statusnya ke keluarga, otomatis kan keluarga Iya. kan nggak bisa nih untuk memberikan dukungan sepenuhnya. Jadi teman-teman yang positif dulu nih yang kita ini. Iya, baik. Mungkin sebelum kita panjang, Bu Angelin bisa diceritakan sedikit atau mungkin bisa diberikan gambaran ciri-ciri mereka yang mengidap virus ini seperti apa, Bu Angelin? Nah, seperti pembahasan kita yang sebelumnya, kalau HIV itu kalau dengan kasat mata kita nggak bisa lihat. Baik. Nah, tanpa kita harus cek VCT. Jadi tes VCT-nya itu rapid test. Iya. Jadi kalau pernah melakukan faktor beresiko berarti kita harus melakukan VCT, tes HIV. Kalau dia sudah tahap ke AIDS, jadi HIV sama AIDS itu beda. Baik. Jadi HIV itu virusnya, sedangkan AIDS itu kumpulan gejala penyakit yang ada dalam tubuh seseorang yang sudah ada virus HIV-nya. Baik. Jadi kalau sudah tahap AIDS itu bisa kita lihat dari penurunan berat badan yang drastis, kemudian ruam di kulit, dan satu lagi kandidiasis oral. Iya. Kandidiasis oral itu biasanya jamur di mulut. Iya, baik. Lalu mungkin bisa diberitahukan kembali Bu Angelin, virus ini bisa menyebar dengan cara apa saja, Bu Angelin? Faktor penularannya hanya melalui hubungan seks yang tidak aman. Baik. Contohnya ya bergonta ganti pasangan. Kalau memang mau bergonta ganti pasangan, maka pakai pengaman. Baik. Yang kedua penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Contohnya itu penggunaan narkotika jarum suntik atau tato. Iya. Di jarum suntiknya itu. Nah, kalau mau menggunakan narkotika jarum suntik atau tato, yang penting alat suntiknya tidak joinan, dipakai sendiri. Kalau perlu yang baru. Iya. Oke, apakah bisa dikatakan Bu Angelin bahwa orang yang mengidap virus ini tidak bisa melakukan hubungan mungkin bersama dengan istri atau suaminya? Oh tidak, Baik. boleh ya boleh, Oh, boleh? boleh, Oh, gitu. boleh. Iya. Ketika ibu yang positif HIV, bagaimana dia mau mempunyai anak keturunan? Boleh. Boleh ya, iya. Nah itu yang kedua dan yang ketiga itu ibu yang positif HIV bisa melahirkan anak yang negatif kalau dari awal melakukan prosedur. Iya, baik ya. Lalu tantangan utama yang dihadapi oleh orang yang mengidap penyakit atau virus HIV ini apa saja sih Bu Angelin? Yang pertama itu kurang pahamnya.
Oke. Kurang pahamnya teman-teman yang sudah positif HIV. Kemudian yang kedua kurang care atau pedulinya orang layanan Baik. ke teman-teman yang positif HIV. Dan yang ketiga masyarakat. Siap. Oke. Masih ada stigma dan diskriminasi. Iya, Bu Angelin, kita akan jeda terlebih dahulu. Oke. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembali selepas komersial break berikut ini. Ya, pendengar kembali bersama dengan kami dalam dialog interaktif di siang ini masih dengan tema memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Masih bersama dengan Ibu Angelin. Bu Angelin, kita kembali lagi ya. Ya. Setelah break tadi ya, kita langsung saja kembali. Bu Angelin, mengapa penting sekali memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang virus HIV ini? Kalau menurut saya pribadi ya sangat penting banget karena masyarakat ini kan di samping pendidikannya ada yang pendidikannya yang nggak bersekolah, ada yang SD, tamat SD, ada yang SMP, SMA. Nah itu kan pemahaman mereka ini kan berbeda-beda. Iya. Jadi penyampaiannya juga berbeda-beda. Ketika maksudnya kita menyampaikan belum tentu dia paham banget. Baik. Nah, makanya edukasi ini penting banget supaya masyarakat semua itu paham dan mengerti mengenai HIV/AIDS. Iya, seberapa urgensi HIV/AIDS ini khususnya untuk di Kota Tarakan sendiri, Bu Angelin? Kalau saya bilang sangat urgent banget. Wah, sangat urgent ya. Iya, karena untuk masa sekarang ini anak-anak kita, saya bilang saya sampai miris banget, bukannya apa, karena saya juga punya anak. Ketika anak itu perilaku seksnya menyimpang, itu yang membuat kita sebagai orang tua itu was-was. Baik. Karena dunia anak-anak sekarang kita nggak tahu. Iya, bisa dibilang pergaulan bebas. Pergaulan bebasnya sangat urgent sekarang. Iya, dan Bu Angelin bisa melihat itu sendiri di lingkungan saat ini? Iya, bisa. Iya, dan bisa dikatakan begitu miris, Bu Angelin. Miris banget karena bulan kemarin itu kita ada 2 dapat anak sekolah yang positif HIV yang dengan penyimpangan seksnya. Gonta-ganti pasangan? Bukan gonta-ganti pasangan. Kalau gonta-ganti pasangan kan berarti istilahnya normal aja ya. Nah, ini dia faktor resiko penyimpangan seksnya. Baik. Jadi sesama jenis. Sesama jenis? Iya, betul. Bulan lalu ya, Bu Angelin Iya. ya? Oke, baik. Berarti memang untuk penyimpangan seks ini terhadap remaja-remaja bukan hanya beda jenis, sesama jenis juga Iya, ya, Bu betul, Angelin? betul. Oke, baik Bu Angelin. Dan ini sudah didapat ya, Bu Angelin ya? Iya. Oke. Dari tahun 2000-an sudah ada. Sudah ada, sampai hari ini masih. Masih. Tapi kalau melihat dari peningkatannya seperti apa? Semakin meningkatkah atau Semakin meningkat. semakin meningkat? 2 tahun lalu apa setahun yang lalu itu dari 10 yang tes VCT itu 9 yang positif. Iya, baik. Lalu bagaimana mereka yang positif ini, Bu Angelin? Ada yang terima dengan status HIV-nya, ada yang nggak terima, tapi kebanyakan mereka biasa-biasa aja gitu. Oke, baik. Berarti kalau untuk virus HIV ini tidak memberikan gangguan kesehatan, Bu Angelin? Hanya virus, bagaimana? Apakah dia tidak menampilkan gitu, Bu Angelin, dalam segi fisik? Saya terkena HIV, maka dalam fisik itu akan timbul sesuatu hal. Oh, nah itu tadi yang saya bilang, kalau masih virusnya aja kita nggak bisa lihat tanpa melakukan tes VCT, tanpa melakukan rapid test. Nah kalau sudah tadi tahap dia AIDS, itu kita bisa lihat tadi, yang 3 tadi. Baik. Yang penurunan berat badan, kemudian ruam di kulit, ada kandidiasis oral. Baik. Lalu bagaimana perawatan medis yang tepat untuk membantu orang yang hidup dengan HIV ini, Bu Angelin? Begitu ketahuan positif, seharusnya teman-teman yang sudah positif HIV ini langsung mulai pengobatan. Jadi itu ada terapi ARV namanya. Oke. Nah, dan itu diminum dalam jangka waktu bisa kasarnya bilang dikonsumsi seumur hidup. Seumur hidup. Iya.
Oke, dan kalau itu lepas, dampaknya? Nah, kalau sekarang gini, eh aturan minum obatnya itu seumpamanya ya, dia minum waktunya itu jam 9. Oke. Jadi ada yang jenis ARV ini kan macam-macam, ada yang per 12 jam, ada yang per 24 jam. Nah, kalau yang per 24 jam itu seumpamanya kita minumnya jam 9 malam, jadi minum besoknya lagi jam 9 malam. Jadi kalau dia kurang dari jam 9, berarti kasihan ginjalnya. Jadi obat yang tadi malam itu masih ada, jadi menumpuk lah di ginjal. Kalau dia lewat dari jamnya yang sudah ditentukan, semuanya jam 9 lewat jam 10 lah, virusnya itu akan bangun. Iya, berarti memang benar-benar harus konsisten, Bu Angelina. Iya, harus patuh. Harus patuh, dan itu adalah tingkat kesulitan ya, apalagi mungkin Iya. untuk mereka yang suka abai. Bukan abai lagi, mungkin kadang-kadang nih ya, kalau anak-anak muda, kalau orang tua kan masih mereka konsisten lah kayak Iya. gitu. Nah, yang muda-muda nih, kadang-kadang pingin keluar rumah atau apa, lupa bawa segala macam kayak gitu. Nah, akhirnya jadinya lupa. Iya, lalu dampak psikologis dari stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV bagaimana, Bu Angelina? eh Mungkin ke mental teman-teman yang positif HIV ini juga berbeda-beda ya. Ada yang maksudnya saya pernah dampingi salah satu klien itu karena dia nggak berani untuk buka status HIV-nya ke orang tuanya atau ke keluarganya lah. Itu dia mau bunuh diri. Terus saya bilang begini, untuk apa? Maksudnya ini loh, bukannya kamu aja yang seperti ini, banyak teman-teman yang seperti ini. Kalau kamu istilahnya masih takut atau ragu untuk memberitahukan ke status HIV-mu ke keluargamu atau ke orang tuamu, kita bisa bantu. Iya. Sangat berdampak banget memang psikologi teman-teman yang positif, karena itu waktu pertama dia positif aja udah berdampak. Kemudian dengan dia minum obat untuk seumur hidup aja itu bisa berdampak juga. Iya, itu sangat ganggu ya, Iya. untuk Iya. di psikisnya sendiri. Lalu Bu Angelin, bagaimana dengan stigma masyarakat yang mungkin merasa bahwa virus HIV ini sangat mematikan dan harus dijauhi oleh orang-orang yang mengidap? Sebenarnya virus HIV itu bukan mematikan, Mbak. Iya. Jadi virus HIV itu dia hanya menggerogoti sistem kekebalan tubuh kita. Baik. Jadi yang membuat orang itu cepat meninggal penyakit penyertanya. Jadi bukan virus HIV-nya. Virus HIV-nya itu kerjanya hanya menggerogoti sistem kekebalan tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh kita ini apa? Yaitu sel darah putih kita. Jadi kalau dibilang mematikan, saya bilang tidak. Jadi jangan disalahkan virusnya, virus HIV-nya. Virus HIV nggak salah. Jadi penyakit penyertanya lah buat seseorang itu cepat meninggal. Iya, apakah pernah melakukan sosialisasi Bu Angelin untuk mengubah stigma-stigma masyarakat ini mengenai menjauhi dan mendiskriminasi masyarakat yang terkena virus ini? Sering, Mbak, sering. Bukan hanya di Tarakan aja, saya pernah sosialisasi juga di daerah Nunukan, di KTT, di Bulungan juga, di Iya. Malinau juga pernah. Bagaimana Bu Angelin melihat mungkin kegiatan pemerintah atau organisasi-organisasi lainnya, apakah juga bergerak untuk melakukan hal yang sama? Sangat bergerak banget, Mbak. Nah itu lagi, mungkin ya kurang ini juga kali ya, pemerintah sekarang ini mungkin dianggapnya HIV ini kayak beda ya sama yang kayak Iya. COVID yang kemarin itu, tapi begitu kesini-sininya sudah langsung hilang. Nah, kalau yang COVID itu kan bisa sembuh ya. Nah, ini kan HIV kan enggak dalam jangka panjang. Jadi sosialisasi itu bukan hanya di momen-momen tertentu aja baru dikumandangkan. Baik. Kalau bisa ya mungkin setiap waktu seperti Dijadikan itu. program kali Iya, ya. betul. Benar sekali, iya.
Lalu kalau untuk masalah dalam segi lembaga kesehatan, Bu Angelin bagaimana Bu Angelin lihat upaya mereka dalam menghempas HIV ini, Kalau di dunia kesehatan? kesehatan, saya mau berbicara berarti ini kayaknya stigma nih. Iya. Kalau di kesehatan, nah ini lagi bukan hanya di masyarakat. Kadang-kadang di kalangan kesehatan juga banyak yang masih mendiskriminasi teman-teman yang positif HIV. Contohnya, ketika pertama kali dia positif HIV, tahu positif HIV, itu banyak sekali pertanyaan yang akan keluar. Di samping pertanyaan yang sudah banyak keluar itu, tolonglah jangan langsung menjas teman-teman yang positif HIV. Kasihan mereka, sudah mereka menerima status dengan HIV-nya, terus dijas seperti itu, aduh, bagaimana mentalnya mereka. Nah, jadi mungkin di kalangan kesehatan mungkin memberikan support seperti itu supaya mereka nih, ayo cepat pengobatan, mau memulai pengobatan. Iya, baik. Ya, dari cara Bu Angelin berbicara sepertinya ada pengalaman pribadi Bu Angelin. Atau mungkin memang Bu Angelin melihat sendiri kejadian-kejadian seperti ini, diskriminasi yang begitu kuat. Iya, banyak Mbak. Pernah saya dampingi itu, ini padahal bukan suaminya, bukan suaminya yang positif. Jadi istrinya yang positif. Ketika klien ini datang, kemudian dokter ini menanyakan, loh kok suamimu belum positif? Bagaimana syoknya seorang istri, dokter menanyakan itu. Seharusnya kan dokter kan menyampaikan, oh syukur ya sampai sekarang, sampai detik ini suamimu masih negatif saja. Baik. Seharusnya kan seperti itu. Apa enggak? Iya, iya. Berarti mental istrinya ini, aduh ini dokter kah atau apa kayak Iya. gitu. Nah kemudian yang suaminya yang positif, terus tuh istrinya yang negatif, orang layanan tuh sempat mengatakan seperti ini, kok kamu mau sih sama dia? Loh, Oke, baik. Iya, yang siap. seperti penyampaian-penyampaian seperti itu yang istilahnya bisa membuat teman-teman ini Menjatuhkan merasa, mental. iya, Oke, benar. Oke, baik. Jadi itu adalah pengalaman Bu Angelin ya, Iya. dan lihat sendiri di lapangan seperti Iya, itu ya. betul. Dan semoga saja hal ini tidak bisa ditingkatkan ya Bu Angelin ya, dan tidak terulang lagi, apalagi khususnya bagi para teman-teman yang mengidap HIV, dan semoga bisa saling merangkul ya, Iya. untuk saling menguatkan khususnya dalam menguatkan mental. Iya, Bu Angelin, kita lanjutkan lagi. Bagaimana nih Bu Angelin untuk menjaga kualitas hidup bagi seorang pengidap HIV/AIDS? Oke, buat teman-teman yang sudah positif HIV, berarti pola hidup, pola makannya sudah harus mulai berubah. Yang biasanya pola hidupnya ini ya, yang biasanya bergadang, Nah, kalau bisa dikurangin. Nah, biasanya anak-anak muda tuh kan, biasanya bukan anak muda juga sih, orang tua juga biasanya yang tidurnya jam 1, jam 12, nah sudah harus mulai dikurangin. Mulai teratur. Kemudian pola makannya yang biasanya nanti dulu lah makan, kayak gitu. Itu nggak bisa lagi. Jadi sudah harus mulai, sebelum lapar ya makan, sebelum kenyang ya berhenti. Oke, itu prinsip ya. Iya. Adakah makanan-makanan yang memang wajib atau baik sekali dikonsumsi bagi para pengidap Bu Angelin? Kalau untuk teman-teman yang positif HIV nggak ada pantangan sih untuk yang mengenai makanan. Tapi kalau yang waktu dia daya tahan tubuhnya lagi drop, itu biasanya untuk bakar-bakaran itu jangan dikonsumsi dulu. Oke, baik. Karena gini, sudah ada virus di dalam tubuh, jangan kita memasukkan bakteri di dalam tubuh kita. Nanti ada waktunya mengkonsumsi itu. Jadi ketika daya tahan tubuh kita sudah stabil, baru boleh. Sebenarnya sih nggak ada pantangan makanan sih, Mbak. Jadi bebas aja Bebas ya, yang aja. penting diatur dan sehat ya Bu Iya Angelin. betul. Yang biasanya dikonsumsi itu ya protein banyak.
Oke, siap Bu Angelin. Lalu Bu Angelin, seberapa penting Bu Angelin merasa bahwa berbicara secara terbuka tentang HIV ini dapat mengurangi ketakutan dan kesalahpahaman orang banyak? Ketika teman-teman itu menyampaikan status HIV-nya, kebanyakan orang-orang ini kan kepo. Iya. Kepo nih, kamu dapatnya dari mana? Ya. Oke. Kan istilahnya ini yang sudah positif ini mau mengubur, istilahnya nggak mau mengingat-ingat lagi, tapi diungkit-ungkit lagi. Istilahnya cukuplah yang pertama dia terbuka dengan konselornya, cukuplah itu. Ketika maksudnya sudah di layanan atau untuk pengobatan itu nggak perlu lagi lah ditanya-tanya seperti itu, karena dia sudah mau mulai pengobatan. Untuk mau bertemu dengan seseorang orang layanan aja itu butuh keberanian, Mbak. Iya, dan itu bisa membuat Iya. ketakutan mental Iya, dan betul. depresi. Betul banget. Jadi Bu Angelin, bagaimana cara mengatasi depresi dan juga ketakutan mental bagi para penyandang virus ini? Sebenarnya dari diri masing-masing sih, Mbak, karena kalau belum paham, belum mengerti dengan penyakitnya itu, ya mereka mah nggak bisa ini. Jadi merasa, aduh, ketakutan itu pasti ada. Iya. Jangankan untuk bertemu dengan orang layanan, untuk datang aja ke layanan itu udah banyak akan pertanyaan. Aduh, nanti kalau saya nih ya, saya ketemu nanti sama orang, ini belum mau masuk ke pintu orang layanan, baru mau jalan. Nanti gimana ya? Nanti ditanya, kamu mau kemana? Ini mau ngapain? Seperti itu sudah banyak pertanyaan yang akan muncul di pikirannya. Jadi makanya ketika teman-teman itu mau datang ke layanan, ya biasa aja. Iya, mungkin itulah salah satu faktor merasa adanya diskriminasi, betul. Dan sehingga takut ya Bu Angelin jatuhnya. Betul banget, Mbak. Dan itulah yang ingin Mbak Angelin bangun ya, untuk para pengidap HIV ini. Kepercayaan mentalnya sih. Kepercayaan mental, dan memang di kehidupan sekarang atau juga di masyarakat luar sana banyak sekali diskriminasi yang terjadi terhadap mereka ya Bu. Iya, memang karena kita nggak bisa juga nih Mbak memaksa seseorang itu kamu harus kuat ya, kita nggak bisa. Karena masing-masing orang tuh punya kesiapan mental yang kita nggak bisa ini fokuskan ke harus semuanya siap nih. Jadi yang keinginan kita itu nggak bisa kita porsikan ke keinginan teman-teman yang lain. Iya, kalau keinginan Mbak Angelin sendiri bagaimana untuk mereka yang terlalu merasa takut? Nah itu tadi, pelajari, pahami dulu penyakitnya. Supaya mereka ketika ada orang bertanya, oh kamu positif HIV ya? Iya. Kenapa kalau saya positif HIV? Emangnya saya menularkan ke kamu? Nah seperti itu. Penularannya seperti ini loh. Kalau dia sudah paham, nah pencegahannya seperti ini, kayak gitu. Jadi biasa aja. Jadi kalau bersentuhan, bersalaman, satu wadah makan, piring, gelas, sendok, dan segalanya nggak akan menularkan. Iya, lalu apa saja hak-hak yang dimiliki oleh orang yang hidup dengan HIV dalam berbagai aspek kehidupan, pekerjaan, juga pendidikan, Bu Angelin? Saya lupa nih, di pasal itu ada semua manusia memiliki hak yang sama, terutama dalam pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Ketika teman-teman sudah positif HIV, kemudian dalam istilahnya ini di pendidikan terutama, seperti yang pertemuan kedua kemarin itu saya sempat bahas, ada satu anak yang nggak tahu apa-apa, yang kedua orang tuanya itu sudah positif. Dan nah ini dia, sangat disayangkan kedua orang tuanya ini orang kesehatan tapi tidak mau untuk memulai pengobatan ARV, dan akhirnya kedua orang tuanya ini meninggal, dan akhirnya anaknya ini diasuh oleh neneknya, dan anaknya ini kan namanya anak-anak ya, anak-anak kan nggak tahu nih. Aku nih sakit apa ya, seperti itu kan nggak tahu. Akhirnya muncullah
penyakit penyertanya. Setelah muncul penyakit penyertanya, sekarang yang kepo ini orang tua murid. Ketika orang tua murid mulai curiga segala macam, nah disampaikan ke guru-gurunya. Guru-gurunya juga nggak paham, akhirnya, nah itu lagi anak ini pertamanya awalnya duduknya di depan, diungsiin jadi di pojok. Nanti di hari berikutnya malah dipisahin ruangannya. Nah dengan polosnya anak ini langsung menyampaikan ke neneknya, "Nek, saya udah dipindahin nih ke ruangan." Loh, kenapa? Nah begitu anak ini menyampaikan ke neneknya ini, nah untungnya neneknya ini menyampaikan ke kita, ke organisasi dan ke dinas kesehatan, dan kita mengawal anak ini, dan anak ini mulai terapi ARV, dan sampai sekarang anak ini kuliah sehat. Dan itu terjadi di Tarakan, Bu Angel? Iya, terjadi di Tarakan. Wah, di salah satu sekolah. Berarti gurunya juga kurang edukasi nih, Bu Iya. Iya. Masalahnya sempat anak ini mau dikeluarin. Wah, lebih bahaya lagi. Iya. Nah itu yang kita sangat disayangkan. Padahal anak ini kan seperti ini. Anak ini kan nggak pingin dia terinfeksi virus HIV. Kalau anak ini dari awal tahu dia terinfeksi virus HIV, dia pasti nggak berkeinginan dilahirkan dengan ibu yang positif HIV atau keluarga yang positif HIV. Kan seperti itu. Iya. Jadi kembali lagi ke keluarga, ke orang tuanya. Oke, mungkin Bu Angelin, apabila hal ini terjadi di waktu sekarang, Bu Angelin, apa yang harus dilakukan bagi mereka atau lembaga pendidikan yang melakukan hal seperti itu, Bu Angelin? Saya pernah juga dampingin, Mbak. Ini anak yang baru mau masuk SD. Oke. Jadi anak ini, padahal kita sudah kumpul nih ya dari dinas pendidikan, kepala sekolahnya. Jadi kami itu kasih edukasi, kasih maksudnya pengertian, arahan kayak gitu. Penularannya nggak segampang itu, tapi masih aja. Ini kepala sekolahnya nih, aduh nanti gimana ya? Walinya sudah terima. Is okay, nggak apa-apa, diterima untuk bersekolah di salah satu sekolah. Tapi kepala sekolahnya justru yang nggak mau. Kepala sekolahnya ini malah seperti ini. Dia takut itu ketika orang tua murid. Nah, ketika orang tua murid mempertanyakan kenapa ketika anak yang positif HIV ini masih tetap diterima di sekolah ini. Okay. Nah, itu yang menjadi beban kepala sekolahnya ini. Makanya saya bilang ke kepala sekolahnya, sekarang semuanya kita tanggung jawabkan ke kepala sekolah. Ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Istilahnya berarti kan edukasinya nih kurang. Pemahaman ke orang-orang ini, ke masyarakat ini masih belum paham banget. Iya. Seperti itu, Mbak. Jadi bisa dikatakan Bu Angelin sampai sekarang juga ada beberapa anak yang tidak sekolah hanya karena ditolak sekolah? Untuk sementara sekolah semua sih, Mbak. Sekolah semua. Semua. Iya, syukur ya Bu Angelin. Tapi itu sebagian aja yang maksudnya yang nampak, yang ditahu positif HIV. Maksudnya karena ini kan orang mamanya ini sudah meninggal, kemudian bapaknya ini nggak tahu apakah sudah dipindahkan di lapas Tarakan atau masih di Malinau. Oke, baik. Lalu bagaimana cara kita bisa memastikan orang yang hidup dengan HIV mendapatkan akses yang adil terhadap layanan kesehatan dan perawatan? Wah, disinggung lagi nih Bu Angelin. Nah itu lagi, kembali lagi. Ketika teman-teman sudah positif HIV, jangan takut lah, jangan malu lah. Seumpamanya ketika kita seumpamanya ke salah satu layanan, kita datang, kita sudah positif HIV, kita langsung kasih tahu aja, saya positif HIV. Jadi supaya maksudnya dokter ini juga penanganannya istilahnya bagus seperti itu. Tapi kadang-kadang ini teman-teman yang sudah positif ini karena dia istilahnya takut atau malu atau apa, jadi dia diam-diam aja, jadi penanganannya kurang maksimal banget. Jadi makanya di samping orang layanan,
nih teman-teman yang positif HIV juga harus istilahnya lebih aware lagi, iya. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu malu kayak gitu. Jadi supaya penanganannya lebih. Iya, berarti memang sampai hari ini banyak sekali pengidap yang masih memiliki rasa cemas yang kuat, Masih rasa takut. Masih banget. Iya, dan itu yang harus dibangun Iya, kepercayaannya ya. iya. Greget ya Bu Angelin ya. Karena memang sangat disayangkan Bu Angelin ya kalau misalnya mereka tidak mengikuti prosedur yang ada. Iya. Karena gini Mbak, saya pernah dampingi itu ibu yang positif HIV. Ini mau melahirkan. Dia sudah mau melahirkan ini, dia datang ke salah satu rumah sakit, dia nggak ngasih tahu status HIV-nya karena kalau di rumah sakit itu kan ada prosedurnya. Nah, harus dites segala macam sebelum melakukan. Karena gini Mbak, dia kalau masih semester pertama itu kalau mau melahirkan normal dibolehkan, silakan. Tapi kalau sudah di semester kedua itu wajib dia SC karena takutnya itu di proses persalinannya dia menularkan ke bayinya. Nah itu kadang-kadang nggak mau nih, bukan nggak mau. Kadang-kadang entah dia pura-pura lupa atau memang dia takut atau malu, nggak mau dia ngasih tahu status HIV-nya. Coba dari awal dia ngasih tahu, penanganannya bisa secepatnya. Dan pada akhirnya dia melahirkan dan bayinya terinfeksi, Bu Angelin? Ada satu klien yang saya dampingi, nah itu dia. Apakah di proses melahirkannya dia terinfeksi tertular ke bayinya atau di kepatuhan ARV, propilaksis ke anaknya, dia kurang patuh orang tuanya ke anaknya. Iya, menarik Bu Angelin. Lalu bagaimana dampak kepada si bayi, Bu Angelin? Kalau masih kecil ya kan masih belum tahu nih apa-apa. Jadi ada yang sekarang nih kita dampingi itu sudah 2 tahun. Dia positif 2 tahun. Jadi kita kembalikan lagi ke orang tuanya. Anak ini kan nggak pingin terinfeksi virus HIV. Berarti kan istilahnya orang tuanya lah yang harus gercep lah istilahnya, harus patuh, harus istilahnya untuk pengobatannya, kemudian konsumsi gizinya ke anak ini. Karena itu bisa dilihat anak-anak yang positif HIV dari ibu yang positif HIV itu kebanyakan agresif Mbak. Dia tuh lincah banget. Oke, yang positif? Iya. Oh iya. Lincah banget. Dari pembawaan diri ya? Iya. Oke, iya. siap. Tapi kalau untuk anak yang tumbuh dengan virus ini, apakah tidak berdampak pada pertumbuhannya, Bu Angelin? Atau dia akan tumbuh seperti anak biasa? Awalnya kalau dia nih, kadang-kadang kan orang tua nih belum tahu kan, begitu dia melahirkan. Langsung dikasih propilaksis anaknya selama 6 minggu. Sebelum 6 minggu, 2 minggu bayi ini diperiksa dulu, namanya EID. Jadi itu diambil sampel darahnya di bagian tumit, kemudian sampelnya itu dikirim ke Surabaya. Nah, setelah pengobatan propilaksis selama 6 minggu, ini kalau diperiksa dia rapid test, anak ini masih positif karena dia masih ikut imun mamanya. Jadi setelah 18 bulan baru dilakukan rapid test. Nah, setelah 18 bulan itu baru dilakukan tes HIV pakai rapid test. Iya, baik. Oke Bu Angelin, kita akan membaca ada pertanyaan ya ternyata dari Chaniago ya, di mana dia mengatakan selamat pagi. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan HIV/AIDS pada peringatan Hari AIDS Sedunia, Bu Angelin? Tema Hari AIDS pada saat ini saya baca tadi malam itu berbagi informasi. Berarti kurangnya informasi kali ya. Tapi sebenarnya kalau
Kalau menurut saya nih ya Mbak ya, sebenarnya informasi itu kita bisa dapat di mana saja. Sekarang tinggal tergantung orangnya. Mau cari tahu apa masa bodoh. Nah itu. Jadi kalau kita buka Google kita cari HIV pasti sudah ada semuanya. Iya, berarti tergantung mau atau Iya, tidak, sadar iya, atau tidak. iya betul. Ruang ilmu terbuka ya, Bu Iya Angelin. betul. Jadi Zaman- bukan hanya di kalangan dinas kesehatan aja sebenarnya berkumandangkan mengenai HIV/AIDS. Sebenarnya karena ini Hari AIDS sedunia, jadi masyarakat dunia juga sebenarnya sudah care dan peduli mengenai HIV/AIDS ini. Iya, Jadi tinggal tergantung orangnya. baik. Zaman sudah modern ya berarti. Baik, Bu Angelin, ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat menarik ya. Bagaimana cara mereka yang mengidap HIV/AIDS ini bisa menikmati hidupnya selayaknya orang biasa, Bu Angelin? Saya tarik nafas nih. Kalau menurut saya nih ya, menurut saya pribadi, kalau sudah ada virus HIV di dalam tubuh kita ini, apakah karena virus HIV ini kalau sudah ada di dalam tubuh kita nggak bakalan bisa mati, belum ada obatnya. Nah, kalau sudah ada virus HIV di dalam tubuh kita ini, ya salah satunya nikmati hidupmu dengan cara apa ya? Patuh minum obat. Orang nggak ada yang tahu. Sekarang saya mau tanya di dalam ruangan ini, Mbak tahu nggak siapa yang positif HIV? Nggak ada yang tahu. Karena Iya. kita nggak tahu. Di masyarakat juga kita nggak tahu mana yang positif HIV dengan yang tidak. Tergantung orangnya. Iya, berarti nikmatilah hidupmu sebisa mungkin ya, Iya. dengan tentunya dengan pola hidup yang sehat, minum obat yang teratur, begitu Bu Angelin? Iya, intinya kalau sudah ada virus dalam tubuh kita, jangan sampai kita menularkan lagi ke orang lain. Iya, Cukup virusnya di dalam tubuh kita aja. itu sudah menjadi salah satu usaha dia Iya, dalam memberikan itu sudah harga mati, iya, Mbak. itu harga mati. Jangan sampai kita menularkan lagi ke orang lain. Iya, oke, baik sekali. Kita lanjut Bu Angelin, lalu bagaimana cara untuk tetap aktif berkarir Bu Angelin dalam menjalani kehidupan profesional meskipun terdampak virus ini Bu Angelin? Karena kalau sudah ada virus di dalam HIV kita, biasa aja Mbak. Jadi kayak gini, kita mau melakukan apa aja, kita nggak usah terlalu mikir, sudah ada virus di dalam tubuh kita. Intinya gini, suami istri aja yang salah satunya positif aja, kita sarankan jangan sampai dia menularkan ke pasangannya. Jangan sampai ibu yang positif HIV ini menularkan ke bayinya nanti. Berarti apa? Intinya ya kamu harus patuh. Kamu harus patuh minum obatnya, kamu harus mulai rubah pola hidupnya, pola makannya. Kemudian kalau mau ngesek ya itu tadi harus ada prosedurnya. Iya, Untuk mempunyai keturunan juga harus ada prosedurnya. Apakah ada pengobatan yang modern Bu Angelin dalam membantu orang yang terkena virus ini? Modern. Kalau di Indonesia sendiri masih pakai terapi ARV ya. Saya pernah dengar itu ada salah satu klien saya yang berada di Australia. Jadi itu dia ARV-nya dia melalui suntikan. Jadi jadi dia per 3 bulan. Jadi dia nggak perlu lagi konsumsi, maksudnya oral kayak gitu, minum obat. Jadi dia pengobatannya itu dia melalui suntikan. Jadi per 3 bulan. Baik, berarti kalau untuk di Indonesia masih Belum. ya, Belum. masih sesuai dengan Iya. aturan dokter. Iya. Oke, baik Bu Angelin. Kita lanjut Bu Angelin, apakah ada pesan yang bisa diberikan kepada orang yang baru saja mengidap HIV? Dan mungkin ini juga bisa menjadi penutup Bu Angelin ya, karena mengingat waktu kita. Silakan Bu Angelin, apakah ada pesan yang ingin disampaikan dalam peringatan Hari AIDS sedunia? Silakan Bu Angelin.
Oke, terima kasih Mbak. Eh, Tidak ada alasan malu menjadi orang dengan HIV/AIDS atau ODA. HIV adalah kondisi medis yang dapat dikelola dengan baik, sama seperti penyakit diabetes atau hipertensi. Dengan patuh minum ARV dan memiliki viral load yang tidak terdeteksi, bisa menjadi kehidupan yang sama seperti orang tanpa HIV. Untuk sehat, mencapai karir yang sukses, merencanakan pernikahan, dan memiliki anak negatif HIV. HIV bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari kesadaran untuk menjaga kesehatan lebih baik. Jutaan orang di seluruh dunia hidup dengan HIV, dan banyak dari mereka menjalani hidup dengan penuh arti, berkualitas, serta tanpa rasa malu. Ingat, kita memiliki hak yang sama untuk meraih kebahagiaan, meraih tujuan, dan menjalani kehidupan dengan penuh makna. Jadi jangan pernah merasa malu atau merasa terisolasi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup, tetapi optimis, menginspirasi orang lain, dan menunjukkan bahwa HIV tidak mendefinisikan siapa kita. Iya, baik Bu Angelin. Terima kasih banyak Bu Angelin Sama-sama. sudah menjadi sosok yang selalu memberikan edukasi Sama-sama. kepada teman-teman yang mengidap penyakit HIV, dan semoga dengan adanya Bu Angelin dan seluruh pendengar di rumah dan juga di radio dimanapun Anda berada, ini menjadi salah satu suatu motivasi kepada mereka Bu Angelin. Suara Bu Angelin terdengar dan semoga juga mereka bisa meningkatkan kepercayaan diri. Ya Bu Angelin, kami ucapkan terima kasih banyak sudah berbagi bersama dengan kami di dialog interaktif di siang ini Bu Angelin. Ya, dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang terlewatkan dialog interaktif di siang ini, Anda juga bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami, yakni RRI Tarakan Official. Saya Jubaida menutup perjumpaan dialog interaktif, sampai jumpa dan selamat siang.